sana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Ernst Daada STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sayur
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa yang Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 8 hingga 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk bersama mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama hingga ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sabar, itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak seragam, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan,
silahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyiapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman-Nya. Mari bersama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membacakan sebagaimana kita membacakan Mazmur. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas angin, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang membelah laut tengah Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dan Og raja negeri Basyan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita, renungan kita pada pagi hari ini, Mazmur 136, adalah satu bagian dalam liturgi Yahudi yang biasa dinyanyikan atau disampaikan dalam perayaan Paskah Jemaat. Mazmur 136 adalah salah satu mazmur yang biasa disebut dengan Halel Agung. Halel Agung itu artinya pujian agung, pujian tentang kebesaran Tuhan, yang sebenarnya mau menunjukkan bagaimana perasaan orang Israel terhadap Tuhan. Bagaimana mereka melihat Allah itu di dalam kehidupannya. Dan secara khusus tadi saya sebutkan, ini biasa dinyanyikan pada masa raya Paskah orang Yahudi. Ibu bapak, kita tahu bahwa Paskah Yahudi itu beda dengan pengertian Paskah yang kita biasa lakukan. Bagi orang Yahudi, Paskah bagi mereka adalah perayaan yang mereka lakukan untuk mengingat kembali peristiwa atau boleh dikatakan detik-detik, jam-jam terakhir ketika mereka ada di Mesir. Bapak Ibu, kita ingat setelah tulah ke-10 yang Tuhan berikan kepada orang Mesir, yaitu anak sulung orang Mesir mati, maka orang Israel dipersilahkan oleh Firaun untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, salah satu peristiwa di situ adalah waktu pembunuhan anak sulung, mereka harus membuat tanda di depan pintu rumah mereka sehingga anak mereka tidak meninggal. Dan selanjutnya ketika mereka bersiap, mereka diminta untuk membuat roti yang tidak beragi sebagai bekal awal untuk keluar dari Mesir. Nah, peristiwa ini, rentetan peristiwa inilah yang diperingati sebagai Paskah bagi orang Yahudi. Nah, ketika mereka merayakan Paskah ini, mereka mengungkapkan salah satunya dalam liturgi ibadah mereka, Mazmur 136, yang menggambarkan bagaimana mereka melihat Allah sebagai pemilik kehidupan mereka. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, di sini mereka mengungkapkan secara lengkap 3 sebutan atau 3 nama yang biasa dipakai orang Israel untuk menyebut nama Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu nampak Bapak Ibu, tidak nampak. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan Ibraninya, maka itu akan baru terlihat. Nah, kita lihat ada 3 nama Allah dipakai di situ. Yang pertama dalam ayat pertama,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan, kata Tuhan di sini adalah dimaksud dengan apa? Dengan kata Jehovah. YHWH. Yang punya makna bahwa Allah itu adalah sejak awalnya. Allah itu ada sejak dunia ini belum ada. Dan Dia, Allah, yang menjadikan dunia dengan kuasa firman-Nya. Dialah awal dari segalanya. Dan Dia yang mengadakan segalanya. Sehingga Dia maha kuasa. Bagi orang Israel, sebenarnya menyebut Allah dengan Jehovah itu sesuatu yang dilarang, pantang. Karena mereka menganggap sebutan ini untuk Allah terlalu suci, terlalu menyebut kata Jehovah itu adalah seperti menyebut Allah yang tidak boleh buat mereka. Karena terlalu tingginya Allah bagi mereka. Nah itu. Jadi di sini mereka mau mengatakan sekali lagi, segala sesuatu berasal dari Allah. Karena Allah lah asal muasal dari segalanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, sebutan Allah itu adalah dikatakan dalam ayat kedua. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah Elohim. Elohim itu berarti pencipta atau penata dari segala yang ada. Allah yang mengatur, merancang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Karena Dialah yang berkuasa atas segala Allah. Segala kuasa-kuasa duniawi ada di bawah kuasanya. El itu adalah atas. Makanya kalau dalam bahasa kita disebut Alkitab. Kalau saudara-saudara kita bilang Al-Quran. Itu sebenarnya bahasa artinya Allah dari atas segalanya. Elohim, Allah di atas segala kuasa dunia. Karena Dia yang berkuasa dan Dia yang mengatur segala sesuatu. Itu Elohim. Nah, orang Israel untuk menyebut Allah tidak pakai Yehovah. Dalam keseharian mereka menyebut Allah itu dalam doa sehari-hari mereka menyebutnya dengan Elohim. Itulah kata pengganti untuk Jehovah. Ya Allah yang mengatur, menata semuanya. Yang ketiga adalah ayat yang ketiga. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Tuhan di sini adalah terjemahan dari kata Adonai. Itu adalah sebutan lain juga yang dipakai untuk menyebut Allah, pengganti Jehovah juga. Nah, kalau Adonai punya makna Allah itu sebagai penjaga umatnya. Allah sumber kekuatan bagi umat kalau ada yang menyerang umatnya. Melindungi umat, menjaga kehidupan umat sehingga tetap aman dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Adonai, itulah Allah. Nah, Ibu Bapak, dalam mereka memperingati Paskah, dalam liturgi Paskah, nyanyian ini diungkapkan untuk menunjukkan perasaan hati mereka terhadap Allah yang adalah penguasa dalam kehidupan mereka. Mereka percaya, mereka sadar hidup mereka karena Tuhan. Nah, kita lihat uraian mereka terhadap 3 hal atau 3 sebutan atau panggilan Allah yang mereka pakai. Yang pertama tadi Jehovah. Kita perhatikan dari ayat 4 sampai 7 sebenarnya disampaikan di situ. Saya mengajak kita melihat pada ayat 4 dan 5. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Allah melakukannya seorang diri saja karena memang Dialah Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan kita itu, Allah kita itu Tuhan yang esa. Ya kan? Tidak ada yang lain, hanya Tuhan satu. Tidak ada 2, tidak ada 3. Satu. Itulah Allah. Ini mau mengatakan bahwa Dialah asal mula semuanya dan Dia yang mengadakan semuanya dan Dia yang ada di tengah-tengah manusia. Tidak ada yang lain. Ayat 5,
kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Dia yang menciptakan semuanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Karena Dialah, maka segala sesuatu ada. Yehova, Allah dari awal, yang mengawali segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Dari semuanya, dari Dialah semuanya itu ada. Nah yang kedua, Elohim. Kita lihat sebenarnya itu dari ayat 8 sampai 22. Elohim adalah Allah yang menata, mengatur, merancang kehidupan yang ada dalam dunia ini. Sehingga dikatakan saya ambil contoh ayat 8. Matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Artinya apa? Dari gambaran ini mau dikatakan, matahari itu sudah disiapkan, Dia ciptakan, memang Dia atur untuk menguasai siang, menerangi pada siang hari, dan bulan pada malam hari. Allah yang mengatur semuanya. Ayat 16, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Dia yang mimpin, sehingga kehidupan umat berjalan dengan teratur, tetap aman dalam kasih Tuhan. Itulah Allah. Bagi orang Israel itulah bentuk atau respon mereka melihat Allah yang senantiasa memberikan keteraturan dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai Elohim. Yang ketiga, Allah Adonai. Allah yang menjaga, yang memelihara, menghindarkan orang Israel dari berbagai gangguan. Allah yang perkasa. Ayat 23 dan 25. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Ayat 24. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Sekali lagi gambaran Adonai, Allah yang perkasa, mau mengingatkan kepada kita semuanya betapa Allah mengasihi, betapa Allah begitu peduli kepada kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman ini maka kita mau belajar juga dari orang-orang Israel. Bagaimana mereka merasakan damai sejahtera mereka di dalam kuasa Allah. Yang diekspresikan dengan 3 panggilan tadi. Yehova, Elohim, dan Adonai. Itu adalah ekspresi mereka tentang bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan bagaimana umat merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kesaksian mereka terhadap panggilan Tuhan itu diungkapkan dengan kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan sejak dunia diciptakan, alam semesta ini diciptakan, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya sendirian. Selalu ada menopang, menjaga, dan melindungi umat di sepanjang kehidupan yang berjalan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi saya ingin mengajak kita belajar untuk melihat respon umat Allah ini dalam kehidupan kita juga. Sederhana pertanyaannya mungkin. Begini, bagi Bapak Ibu, bagaimana sosok Allah? Apakah Bapak Ibu merasakan sosok Allah itu sebagai sosok yang mengadakan saya, yang maha kuasa yang ada dalam kehidupan saya? Itu yang coba kita lihat dalam diri kita. Apakah Bapak Ibu merasakan bahwa Allah itu yang menata kehidupan Bapak Ibu? Atau Allah itu adalah sebagai pelindung di dalam kehidupan ibu bapak? Atau bahkan Anda tidak merasakan apa-apa tentang Allah itu sendiri? Baik ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman
Tuhan pada saat ini mau mengajak kita untuk coba bertanya dalam diri kita. Bagaimana pengenalan kita kepada Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul mengenal Dia secara pribadi? Atau itu menjadi sebuah rutinitas ritual tanpa penghayatan dalam hidup kita? Kalau kita menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa yang menciptakan saya ada karena Allah. Allah itu adalah Allah Elohim yang mengatur kehidupan saya. Allah itu adalah Allah yang selalu melindungi saya, Allah Adonai. Maka saya akan takut akan Dia, akan setia kepada Dia. Perilaku, tingkah laku kita akan kita tetap benar di hadapan Dia. Hidup takut dan setia dalam melakukan firman-Nya. Itu yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Tetapi sebaliknya kalau tidak, amat disayangkan. Ibu Bapak, firman Tuhan pada saat ini sekali lagi mau mengajak kepada kita semuanya. Ayo, evaluasi kehidupan kita. Bagaimana relasi pribadi kita dengan Allah. Seharusnya relasi pribadi kita adalah relasi pribadi yang dekat dan benar-benar punya rasa penghayatan yang baik kepada Allah. Dan dengan itu hidup beriman kita menjadi hidup yang benar di hadapannya. Biarlah dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga perilaku kita, tindak tanduk kita, pikiran-pikiran kita, tutur kata kita, agar hidup dan sesuai dengan kehendak Tuhan adanya. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita senantiasa itu kita bisa nyatakan. Dan itulah pertanggungjawaban iman kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas, berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar, bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat kasih Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama saat ini
kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena kasih, cinta Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup ini. Biarlah tetap hidup dan kehidupan kami ada dalam kasih-Mu. Pertolongan, penyertaan Tuhan, itulah yang menguatkan kami di sepanjang hari-hari kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Biarlah tetap kami belajar bersandar hanya pada kasih dan kuasa Tuhan. Saat ini Bapa Sorgawi, kami ingin menyerahkan juga saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup mereka, karena berbagai hal yang mereka alami sehingga mendukakan hati dan diri mereka. Yang sakit, jamah Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan di dalam diri mereka. Tuhan berkati agar ada kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami serahkan Bapak Persulesi, kami serahkan dalam pemulihan Ibu Evita Sinaga, Ibu Joyce Gagansa, Oma Ati De Fretes, Bapak Boy Huta Barat, Bapak Edi Paimbonan, Ibu Sumolang, Oma Sopakua, Bapak Jauhari, Anak Clara Teofani, Bapak Lestuni, dan juga nama-nama lain yang mungkin belum bisa kami sebutkan di saat ini. Demikian juga kami mau menserahkan bagi mereka yang saat ini secara khusus terkena wabah COVID-19. Tuhan jamah saudara-saudara kami ini dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh disembuhkan atas sakit yang mereka alami, dipulihkan di dalam Tuhan atas kondisi fisik yang lemah yang mereka alami, dan kembali sehat kuat dalam kasih dan berkat Tuhan adanya. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesembuhan, kepulihan atas segala pergumulan sakit yang ada. Kami menyerahkan juga para dokter, perawat, tim medis yang merawat, agar Tuhan memberkati mereka, sehingga lewat saudara-saudara kami ini juga berkat kesembuhan dari Tuhan boleh tersalurkan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Berkatilah Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin menyerahkan juga bagi pribadi, rumah tangga yang bergumul dalam kehidupan mereka, karena betapa beratnya tantangan hidup yang harus mereka hadapi. Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga dalam kasih Tuhan mereka memperoleh kembali kedamaian atas pergumulan hidup yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi mereka yang bersuka cita Tuhan, mungkin karena bertambah usia rumah tangga, pribadi, dalam berbagai hal yang ada. Tuhan berkati agar apapun sukacita itu, mereka boleh tetap mengingat Tuhan, Engkaulah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami tetap menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini juga Tuhan, kami ingin menyerahkan pemerintah kami Indonesia, terlebih khusus di saat-saat ini di mana kami menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan bernegara kami. Masalah ekonomi, masalah wabah COVID-19, dan berbagai macam masalah yang harus kami hadapi. Mohon Tuhan berkatilah, agar ketika kami harus menghadapi semua itu, dalam kasih Tuhan semuanya boleh teratasi. Dalam kasih Tuhan semuanya boleh terselesaikan. Beri hikmat bagi presiden, jajaran kabinet, dan semua yang ada, agar dalam kuasa Tuhan mereka dapat menata dan melayani masyarakat dengan baik,
dan tidak memikirkan kepentingan kelompok, tetapi betul-betul menyerahkan semuanya pada kasih dan kehendak-Mu semata. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bagi gereja-Mu Tuhan, secara khusus GPIB, agar tugas pelayanan GPIB boleh terus berjalan dengan baik, karena Tuhan berkat-Mu selalu nyata bagi kami. Biarlah dalam pelayanan GPIB, nama Tuhan itu yang selalu dinyatakan. Berkatilah dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami, agar kami terus boleh bersatu hati melayani Tuhan, menjalankan tugas pelayanan di dalam Tuhan dengan baik. Berkati jemaat Tuhan GPIB Sawangan Depok dalam seluruh tugas pelayanan kami. Biarlah terus ada kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan berjemaat kami. Hari ini secara khusus kami bersama menyerahkan saudara-saudara kami yang membawa diri mereka secara dewasa dalam iman untuk menyerahkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam Tuhan sebagai warga sidi yang baru. Tuhan berkati agar saudara-saudara kami sebagai warga sidi yang baru, mereka dapat dengan sungguh menjaga iman mereka, agar iman mereka benar di dalam Tuhan dan menjadi satu pertanggungjawaban mereka di hadapan-Mu ketika mereka berjalan di hari-hari esok. Berkati Tuhan supaya mereka belajar hidup tetap takut akan Tuhan dan setia di dalam Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan akan mereka semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati akan presbiter di GPIB Sawangan, pengurus pelkat, panitia-panitia yang ada, komisi, BPPJ, semua unsur pelayanan dan seluruh warga jemaat. Biarlah kami terus bersatu hati melayani Tuhan, setia di dalam Tuhan untuk hidup takut dan tetap hidup benar di dalam Engkau. Biarlah kami selalu dijaga di dalam kasih-Mu, biarlah kami selalu tetap diberkati di dalam kasih-Mu, sehingga damai dan sejahtera Tuhan sajalah yang boleh ada tetap menaungi, menjaga kami di sepanjang kehidupan yang berjalan. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini kami belum bisa bersama semuanya bersekutu di dalam satu persekutuan gereja, karena kami harus membatasi diri, membatasi jarak, dan juga berbagai usaha pencegahan COVID-19. Biarlah peribadahan baik yang berjalan di gedung gereja Sawangan dan gedung gereja Ciseeng, dan juga yang berjalan di rumah-rumah, itu semua berjalan dalam kasih dan berkat Tuhan, dan Tuhan hadir di atas semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada bersama dan menyertai kami. Dan kasih-Mu Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada selalu memberkati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Demikian nas Alkitab. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Sejiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Serta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Peribadahan dimulai Minggu 5 Juli 2020 di Sawangan jam 7 pagi dan jam 5 sore dan di Bajem jam 9 pagi. Pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3, kelompok B terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Ibadah jam 7 pagi untuk kelompok A, ibadah jam 5 sore untuk kelompok B. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WhatsApp grup sektor untuk Gedung Gereja Ciseeng. Jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Majelis tetap membuat peribadahan virtual atau rekaman ibadah sebagaimana yang sudah berjalan. Demikian juga untuk IHMPA dan IHMPT. Setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat segera meninggalkan lokasi gedung gereja. Tata ibadah akan dibagikan lewat media sosial di hari Sabtu, sehingga jemaat dapat mendownloadnya di HP masing-masing untuk dipakai di ibadah minggu di gedung gereja maupun di rumah. Jemaat lansia, anak-anak, jemaat yang dalam kondisi tidak sehat, yang punya penyakit bawaan yang rawan tertular COVID-19, misalnya jantung, diabetes, darah tinggi, ibu hamil, dan sebagainya, dimohon untuk tidak menghadiri ibadah di Gedung Gereja Sawangan dan Gedung Gereja Ciseeng, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online atau ibadah virtual di rumah masing-masing yang tetap kami tayangkan. Warga jemaat sebelum memasuki ruang ibadah diharuskan menggunakan masker pribadi, mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan, bersedia diukur suhu tubuhnya oleh petugas yang ada. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, setelah 5 menit diulang 2 kali, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja. Jemaat duduk pada tempat sesuai dengan tanda yang ada di bangku yang tersedia. Jemaat masuk hanya dari pintu utama. Untuk ibadah keluarga masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan ibadah pelkat ditiadakan sementara sampai keadaan kondusif. Bagi warga jemaat yang berkerinduan melaksanakan ibadah pengucapan syukur atau IPS,
maka majelis jemaat akan melayani dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu harus mendapat izin dari lingkungan setempat RW, RT atau RW. Jarak antara bangku 1 meter. Jumlah yang hadir maksimum 30 orang, sudah termasuk keluarga dan presbiter bertugas. Ibadah-ibadah lainnya seperti perkawinan dan sebagainya akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ada. Ibadah peneguhan sidi pada tanggal 28 Juni 2020, ibadah jam 7 pagi. Hanya dihadiri oleh presbiter bertugas, calon sidi baru dan orang tua atau wali maksimum 2 orang. Mohon pengertian kaum keluarga dan warga jemaat agar tidak menghadirinya, karena kami memperhitungkan jumlah tempat duduk yang terbatas. Ibadah perjamuan kudus pada tanggal 12 Juli 2020, ibadah jam 7 pagi dan jam 5 sore di Sawangan, dan jam 10 pagi di Gereja Ciseeng. Bagi warga jemaat yang tidak bisa menghadiri ibadah ini, maka tetap dilayani ibadah perjamuan kudus secara virtual atau rekaman dengan tata cara yang akan disosialisasikan selanjutnya. Demikian, mohon perhatian dan pengertian warga jemaat untuk mentaatinya. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.